Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fik Nurdan Syah Putra dari kelas 3D4 Elektronika A, NLP 003. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai project UTS Sistem Embedded yang mana membuat sebuah alat survei kepuasan pelanggan. Nah, untuk spesifikasi alat yang digunakan yaitu terdapat mikrokontrol STM32F4 CE-U6E, kemudian 4 buah push button di sini. Nah, 3 buah push button di sini sebagai penilaian dari pelanggan, yaitu sangat puas, puas dan tidak puas. Kemudian satu push button sebagai konfirmasi. Nah, lanjut di sini juga terdapat satu buah buzzer dan LED ya. Ini hanya sebagai respon saja ketika push button ini ditekan. Kemudian juga terdapat 2 buah potensiometer. Potensiometer ini direpresentasikan atau diibaratkan sebagai dari baterai ya. Nah, ini sebagai baterai. Nah, di sini bertambah ya, dapat dilihat di sini bertambah. Kemudian yang potensio satunya ini sebagai kapasitas memori. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini saya juga menggunakan sebuah USB ASP dengan driver CH340. Jadi USB ASP ini yang akan menghubungkan alat ini ke server atau GUI. Ini langsung saja saya akan mencoba untuk mendemokannya. Jadi di sini untuk server saya buat atau GUI itu saya buat dengan menggunakan C-Crash ya, yang mana menggunakan Visual Studio. Langsung saya start saja. Nah, ini ya, jadi CH340 di sini itu terhubung dengan COM3 ya. Kemudian untuk baud rate-nya yang digunakan pada alat ini yaitu sebesar 11.500 ya. 11.500 ya. Nah, sebentar ada di sini. Nah, ini ya 11.500 ya. Nah, lanjut. Jadi awal mula yaitu kita tentukan COM-nya yaitu COM3, kemudian 11.500 ini sebagai baud rate-nya dan kita konekkan. Nah, dapat dilihat di sini COM3 is connected ya. Jadi server ini sudah sudah komunikasi dengan alat ini. Nah, jika disconnect maka dia akan disconnect ya. Nah, sebelum masuk ke server, di sini saya mencoba untuk memasukkan beberapa data ya. Jadi misal di sini T puas sama dengan 0, tidak puas sama dengan 0, sangat puas sama dengan 0, puas sama dengan 0, baterainya 0, M0. Nah, kita akan menginputkan beberapa data di sini. Contoh ya, misal pada data percobaan saya membuat awal mula yaitu sangat puas sebesar 5, ada 5 data sangat puas, kemudian puas ada 7, tidak puas ada 2. Nah, kita buat di sini ya. Jadi sangat puas itu ada 5. Kemudian kita konfirmasi ya, bertambah 1. Ini push button sangat puas. Kita konfirmasi 2, 3, 4, 5 ya, seperti ini ya. Kemudian puasnya ada 7. Kita konfirmasi 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian untuk tidak puas ada 2 ya. 1. Oh ya, ini juga. Ketika saya tekan push button penilaian seperti ini, kemudian saya tidak tekan konfirmasi selama 5 detik ya, lebih dari 5 detik, maka dia tuh ketika saya konfirmasi nilainya sudah 0 ya, sudah tidak ada ya. Nah, ini, dia tidak bertambah 2 ya. Maka dari itu kita harus menekannya lagi sehingga dia dapat increment 2. Nah, kemudian untuk baterainya sambil contoh saja, contoh di sini 53 ya, 58 ya. Kemudian untuk memorinya yaitu misal di sini 72 lah itu ya. Nah, kemudian ini kita ingin server itu ingin mengambil data tersebut. Server itu ingin mengambil data yang ada pada alat ini. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan yaitu kita konekkan dulu tuh GUI yang kita buat, server yang kita buat ini dengan alatnya. Nah, setelah selesai kita ingin mengirim node ID ini ke alat. Jadi alat ini sebagai node ID keberapa gitu ya. Nah, contoh di sini node ID-nya adalah B. Maka kita pairing.
pairing with B ya. Jadi kita mengirimkan node ID B ke alat ini. Seperti itu ya. Nah, untuk pairing pada alat, kita tinggal menekan secara bersamaan push button sangat puas dengan konfirmasi, sehingga LED konfirmasi ini akan menyala. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal request data tuh di sini. Nah, maka data akan terkirim ke servernya, yaitu sangat puasnya ada 5, puasnya 7, dan tidak puasnya 2 ya. Untuk kapasitas baterainya 59% dan kapasitas memori 73% ya, terkirim ke sini. Nah, kemudian saya ingin mereset data yang ada di alat ini. Nah, kita tinggal tekan push button reset di sini. Nah, sehingga alatnya di sini menjadi 0 ya, datanya menjadi 0 semua. Nah, kemudian untuk misal di sini saya ingin menggunakan node ID A. Nah, maka langkah yang sama harus kita lakukan, yaitu kita pairing di sini servernya. Kita pairing ya, kemudian kita pairing pada alat juga dengan menekan sangat puas dan puas. Seperti itu. Kemudian kita masukkan tuh data yang kita inginkan di sini. Contoh ya, tidak sangat puasnya 1, puasnya 1, dan tidak puasnya juga 1 ya. Dan kita request data di sini. Nah, maka akan terkirim ke data alat A di sini ya. Akan terkirim ke data alat A. Sangat puas 1, dan tidak puas 1 ya. Untuk kapasitas baterai 99, kapasitas memori 73%. Nah, ini kita juga dapat mengubahnya ya, seperti ini ya. Contoh di sini saya ubah ya. Dan saya request lagi di sini. Nah, ini otomatis berubah ya di sini ya, kapasitas baterai dan memorinya. Kemudian saya ingin masukkan data lagi. Contoh di sini saya tambahkan datanya. Dan saya request lagi tuh dengan node ID A. Maka di sini juga bertambah ya. Nah, gitu. Kemudian jika saya reset, maka data yang ada pada alat ini tuh akan di-reset, akan clear, akan nol lagi. Nah, gitu ya. Untuk data yang di sini tidak di-clear karena data ini akan disimpan ya ke storage-nya server. Karena data GUI di sini, server ini hanya untuk mengambil data dari alat ke server ya, untuk mengirimkan dari alat ke server. Nah, jika kita tinjau lebih jauh pada programnya, untuk push button pairing ya, untuk push button pairing, push button request data, dan push button reset, sebenarnya di sana itu kita mengirimkan sebuah perintah. Nah, contoh di sini ya, push button pair. Nah, jika push button pair dan ID-nya itu A, maka pairingnya dengan A, dan kita mulai timer yang ada di sini. Nah, ini ya, jika kita tekan push button pair, maka serial port itu akan mengirimkan CE, C2, dan A. Dan alat STM32 itu akan merespon pada perintah yang ini. Nah, ini. Sedangkan jika kita ingin merequest data ya di sini ya. Nah, jika kita ingin merequest data, maka kita menekan button request. Nah, button requestnya ada di sini. Nah, button request. Nah, ketika ID-nya itu A, maka dia akan mengirimkan perintah CE, C1, A dengan ekor seperti ini ya. Dan STM akan menerima perintah ini jika node ID-nya itu A. Nah, jika menerima CE, C1, A, STM akan menerima ini nih, alat. Nah, ini ya. Jadi headnya itu C, kemudian E dengan tailnya itu ekor seperti ini, kemudian perintahnya C dengan 1. Maka dia akan mengirimkan datanya itu dalam satu string, yaitu data.id, sangat puas, tidak puas, baterai, dan memori dalam satu buah string. Nah, satu buah string ini akan ditampilkan ke list box yang tadi. Nah, ini. Nah, setelah ditampilkan pada list box, data itu akan diparsing ya, atau di split data di sini ya, dipisahkan. Nah, diparsing. Jadi data dalam list box itu akan dijadikan terpisah per indeksnya. Nah, ini untuk perintah memparsing datanya. Kemudian untuk button reset, sebenarnya itu button reset mengirimkan data ini ya, mengirimkan data CE, C3. Jika indeksnya A, maka di sini A ya. Jika indeksnya itu B, maka apa? Jika node ID-nya itu A, maka di sini A. Jika node ID-nya itu B, maka node ID di sini B juga. Nah, bedanya jika push button reset ditekan, maka dia mengirimkan command C3.
Nah, alat akan merespon C3 itu untuk mengenolkan data puas, tidak puas, dan sangat puas. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini saja yang hanya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.